Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Bu Norikun SEMM akan mempresentasikan materi yang berjudul persepsi konsumen. Saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Naila Royani NIM 068, yang kedua Endah NIM 069, yang ketiga Muhammad Nur Alif NIM 080, yang keempat Nur Ilcam NIM 120, dan yang terakhir ya saya sendiri Dwi Fitriani NIM 159. Yang pertama, pengertian persepsi dan persepsi konsumen. Untuk pengertian persepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih untuk mengatur dan memaknai rangsangan yang diterima ke dalam penafsiran yang masuk akal. Sedangkan persepsi konsumen adalah suatu proses di mana konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan atau memaknai sebuah informasi yang didapat menjadi suatu gambaran yang memiliki arti tertentu. Persepsi 1. Persepsi penglihatan, persepsi pendengaran, persepsi sentuhan, persepsi rasa, persepsi sosial, persepsi bicara, persepsi wajah, persepsi sentuhan sosial, persepsi melalui indera lainnya. Sarana terjadinya persepsi adalah 1. Adanya objek yang dipersepsikan, 2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi, 3. Adanya alat indera atau reseptor sebagai alat untuk menerima stimuli, 4. Syarat sensori sebagai alat penerus stimulis menuju ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Tahap penting dalam proses kerja customer perception. 1. Sensing. Dalam tahap pertama ini, proses kerja persepsi konsumen adalah sensing. Kerap dicirikan dengan kemampuan indera fisik, pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. 2. Organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilai lainnya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Yang ketiga, ada reacting. Umumnya pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Manfaat persepsi konsumen ada 3. 1. Memperkaya nilai merek dan menghadirkan lebih banyak kemungkinan menarik untuk kemajuan bisnis. 2. Peluang untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang akan meningkat. 3. Menciptakan brand loyalty. Dimensi persepsi. Dimensi persepsi dibagi menjadi 7. 1. Kinerja, 2. Pelayanan, 3. Ketahanan, 4. Keandalan, 5. Karakteristik produk, 6. Kesesuaian dengan spesifikasi, 7. Hasil. Dimensi persepsi yang pertama, kinerja, melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. Misalnya, karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem kemudi, dan kenyamanan. Yang kedua, pelayanan, mencerminkan kemampuan toko dalam memberikan pelayanan kepada konsumen terkait dengan produk yang mereka pasarkan. Yang ketiga, ketahanan, mencerminkan daya tahan produk tersebut. Apakah produk tersebut tahan lama atau tidak? Konsumen akan merasa nyaman dalam membeli suatu produk apabila produk tersebut telah benar-benar teruji dan tahan lama. Dimensi persepsi. 4. Keandalan. Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari suatu pembelian ke pembelian berikutnya. Jika konsumen melakukan pembelian suatu produk, kemudian melakukan pembelian berulang terhadap produk tersebut dan merasakan kepuasan yang sama atas kinerja produk itu, maka produk itu dikatakan mempunyai keandalan. 5. Karakteristik produk. Fitur-fitur yang terdapat pada suatu produk yang dapat membedakannya dari produk pesaingnya, dan fitur tersebut bisa menjadi nilai lebih di mata konsumen. 6. Kesesuaian dengan spesifikasi. Merupakan pandangan mengenai kualitas
proses manufaktur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. Konsumen akan merasa dibohongi apabila produk yang mereka gunakan tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas yang ditawarkan perusahaan. 7. Hasil mengarah pada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 6 dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan hasil akhir produk yang baik, maka kemungkinan produk tersebut tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang penting yang dapat menarik perhatian konsumen. Proses persepsi. Proses persepsi ada 3. 1. Perhatian selektif. Pada dasarnya orang akan terlibat banyak rangsangan harian. Sebagian besar rangsangan akan disaring karena seseorang tidak mungkin dapat menggapai rangsangan-rangsangan ini. 2. Distorsi selektif. Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi ke dalam pengertian pribadi dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mengundang prakonsepsi mereka. 3. Ingatan selektif. Ingatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan pada pasar sasaran mereka. Kasus pertama, ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Tapi itulah yang dikatakan persepsi. Di kasus yang kedua, ketika ada 10 orang mendengarkan suatu suara dan diminta untuk mengulangi kembali suara tersebut, maka indera yang bekerja adalah indera pendengaran yang dilanjutkan ke otak. Maka otak akan menyaring informasi apa yang ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian setelah stimulus tersebut diterima, maka informasi tersebut dapat diucapkan oleh masing-masing individu. Dari hasilnya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan persepsi mereka. Pembahasan dari tahap-tahapan pembentukan suatu persepsi. 1. Keterbukaan atau exposure. Exposure terjadi ketika suatu rangsangan datang dalam jangkauan saraf penerima indera kita. Seseorang bisa diekspos hanya untuk sebagian kecil dari stimuli atau rangsangan yang tersedia. Biasanya, rangsangan di mana seseorang terbuka akan terseleksi dengan sendirinya. 2. Perhatian. Perhatian terjadi ketika stimulus menggerakkan satu atau lebih panca indera sehingga sensasi yang dihasilkan dapat mengarah langsung ke otak untuk diproses. Seseorang secara terus-menerus terekspos terhadap ribuan kali melebihi stimuli yang bisa mereka proses. 3. Interpretasi. Interpretasi merupakan pemberian arti atau makna terhadap suatu sensasi. Interpretasi adalah suatu pola yang dibentuk dari karakteristik stimulus individual dan situasional. Jadi, seluruh pesan termasuk konteks di mana kita menerima pesan mempengaruhi interpretasi yang kita buat. Kesimpulan, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih untuk mengatur atau memaknai rangsangan atau stimulus yang diterima ke dalam penafsiran yang masuk akal. Proses yang terjadi pada seseorang yang telah memutuskan untuk membeli, di mana, kapan, bagaimana cara mendapatkannya merupakan proses yang berkesinambungan, yang dimana seseorang telah termotivasi untuk membeli karena dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu situasi yang sedang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui forum yang sudah tersedia di Sunan.
Presentasi ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.